Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sriwijaya TV, berdasarkan nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengenai nawacita yang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, program Kartu Indonesia Sehat melalui layanan kesehatan masyarakat, serta program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial. Dikeluarkanlah Perpres 166 2014 tentang penanggulangan kemiskinan dan Impres nomor 7 tahun 2014 pelaksanaan program Perpres 166 tahun 2014. Keluarlah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dan sehubungan dengan memperhatikan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Untuk itu hari ini saya kedatangan tamu spesial yang akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, dan langsung saja saya sapa. Di sebelah saya sudah ada Bapak Dr. Anda siapa? Andi Ashar AAK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, dan juga ada di sebelah saya ibu yang cantik sekali, ada Ibu Megaria MSI selaku Kepala Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dengan tema implementasi Impres nomor 8 tahun 2017 untuk mensukseskan program jaminan kesehatan nasional. Dan untuk itu saya mengundang Anda juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 364 244 dan juga di 364 111. Sekali lagi di 364 666 dan di 364 111. Oke Pak, ini menjelaskan juga dengan pemirsa di Sriwijaya TV yang saat ini menyaksikan sebenarnya apa sih yang mendasari dari keluarnya Impres nomor 8 tahun 2017? Ya, selamat sore pemirsa Sriwijaya TV di seluruh Provinsi Sumsel dan khususnya juga di Kota Palembang. Jadi begini Mbak, sebetulnya ini tindak lanjut daripada Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 bahwa di situ ada kita sebut dengan sistem jaminan sosial nasional. Dan sistem ini salah satunya adalah kita memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dengan berjalannya waktu, yaitu start 1 Januari 2014 sampai dengan sekarang memasuki tahun kelima, ternyata kalau kita lihat implementasi dari program ini belum berjalan optimal di masyarakat. Nah, jadi salah satu dasarnya adalah dikeluarkan Impres bahwa pemerintah atau negara ingin menjamin keberlangsungan program JKN yang dikeluarkan tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2017, nomor 8 2017 yang diinstruksikan kepada 12 lembaga terkait. Nah, salah satunya adalah kepada BPJS Kesehatan, kemudian kepada pemimpin daerah dari gubernur sampai bupati, sampai juga kepada lembaga terkait. Lembaga terkait ini ada dari Kejaksaan, kemudian ada dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ada dari Menko PMK. Nah, itulah yang diamanahkan. Amanahnya apa? Agar membentuk langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kalau konten kita sore hari ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan kepatuhan daripada pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjaan ataupun pekerjaan sendiri. Nah, ini tentunya nanti kita akan menggandeng lembaga terkait. Nah, telah hadir juga mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri ataupun dengan dinas perizinan terkait ataupun dengan dinas tenaga kerja. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau dari dinas penanaman modal sendiri, Ibu Megaria ini perannya sendiri di dalam mensukseskan Impres, menjalankan Impres nomor 8 tahun 2017 ini apa, Bu? Baik, Ibu. Selamat sore pemirsa Sriwijaya. Kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan
yang mana kami sangat mendukung program Impres nomor 8 tahun 2017 ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan program JKN ini, dan kami sudah bekerja sama dengan BPJS, MOU baik BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Di mana di dalam Impres nomor 8 2017 ini pada poin 10 angka 8 itu jelas kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif dalam hal ini kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan atau tentang kepesertaan daripada JKN ini. Dalam bentuk pelayanan publik, kami tidak akan memberikan sanksi administratif dalam pelayanan publik, yaitu contohnya perizinan tentang perusahaan perizinan izin usaha, izin daripada melaksanakan tenaga kerja IMTA itu, kemudian izin perusahaan yang untuk mengerjakan pekerjaan maupun badan usahanya. Juga didukung dengan surat edaran daripada Menteri Dalam Negeri yang mendukung daripada optimalisasi daripada program ini. Sementara itu. Kalau dengan sanksi yang nanti juga akan diterapkan tidak menerbitkan izin seperti itu, efektif nggak nih untuk menyadarkan badan usaha baik itu BUMN, usaha makro mikro, perusahaan-perusahaan yang khususnya yang ada di Kota Palembang, efektif nggak itu Pak? Ya. Jadi gini, kalau kita berbicara efektivitas daripada penegakan sanksi administratif, tentunya kita kembali dulu sebetulnya ke hulunya, ya. Artinya kalau suatu badan usaha itu ingin, ya tadi sampaikan oleh Bu Mega bahwa setiap badan usaha ataupun usaha itu harus memiliki izin. Nah, tentunya ini yang kami sampaikan tadi bahwa efektivitas ini tergantung daripada bagaimana kita berkoordinasi di lapangan. Sebagai contoh, kalau ada usaha baru, ini baru berdiri, tentunya sesuai dengan undang-undang tadi bahwa seharusnya sebelum usaha ini beroperasional, ini sudah ada jaminan dulu dong, jaminan kesehatan ataupun jaminan lainnya. Karena gini, kalau di sistem jaminan sosial nasional itu kan ada 5 jaminan yang harus dimiliki oleh penduduk Indonesia. Salah satunya tadi disebutkan jaminan kesehatan. Nanti ada juga jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Nah, yang urgensi sebenarnya adalah kalau kita lihat dari sisi kesehatan. Kenapa? Kalau kita berbicara kesehatan, ini kan tidak bisa diprediksi. Resiko kesehatan kita nggak bisa prediksi. Nah, sehingga tadi sebaiknya ini mungkin kami juga sampaikan sebelum perusahaan ini mungkin mengurus perizinan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat publik, tentunya orang ataupun anggota yang ada di badan usaha tersebut sudah terjamin dulu dong, yang pertama mungkin kesehatannya, sehingga nanti pada saat dibutuhkan ini tidak lagi menjadi beban daripada usaha tersebut. Makanya kami dalam hal ini berkoordinasi dengan DPM PTSP baik di provinsi maupun di kabupaten kota, bisa dimasukkan ke dalam himbauan. Kalau mungkin dipersyaratkan, artinya bahwa untuk mengurus izin itu harus sudah terdaftar dulu nih pemberi kerjanya ataupun pekerjanya ke dalam program JKN. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga nanti sebetulnya ending daripada Impres ini adalah bagaimana kita memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk menuju apa? Menuju universal health coverage. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau di Sumsel, khususnya di Kota Palembang, ada gimana nih penerapan implementasinya gimana nih Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara tadi variatif sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara untuk badan usaha baru, tadi saya sudah jelaskan bahwa ini kita kerjasama dengan instansi terkait, ini mempersyaratkan. Jadi sebagai contoh ada PTSP bahwa untuk izin usaha baru harus mendaftarkan dulu, ada buktinya, kan seperti itu syarat pendaftarannya. Nah, kalau sudah berjalan, tentunya nanti kita akan bekerja sama juga dengan instansi terkait, dalam hal ini bagaimana menegakkan kepatuhan badan usaha tersebut. Sebagai contoh kita dengan Kejaksaan Negeri. Nah, Kejaksaan Negeri ini apa yang kita lihat? Harapan kita bahwa badan usaha yang telah terdaftar ini sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya. Nah, itu yang pertama, jangan sampai nanti mendaftarkan
gugur kewajiban, tapi masih ada nih peserta pekerjanya yang belum memiliki jaminan. Nah, ini akan timbul masalah dan pasti akan ketahuan. Ketahuannya pada saat sakit, tiba-tiba daftar ke BPJS Kesehatan, ketahuan, oh ini ternyata karyawan dari perusahaan X, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga inilah yang harus kita tegakkan dengan bersama dengan Kejari tadi, Kejaksaan Negeri. Itu kaitannya dengan kepesertaan. Yang kedua kaitannya dengan pelaporan gaji. Karena ini akan berdampak dengan iuran yang dipotong. Ya, kita berharap bahwa Badan Usaha sudah sudah mendaftarkan, sudah menjadi peserta program JKN ini dapat melaporkan data-data kepesertaan maupun gajinya yang real kepada kami. Karena jangan sampai nanti ini pada saat ada pemeriksaan kepatuhan ditemukan bahwa gajinya tidak sesuai. Ini nanti akan masuk ke ranah kepatuhan, tentunya ke ranah Kejaksaan Negeri. Nah, kalau semuanya ini sudah berjalan dengan baik, saya kira proses menuju universal health coverage ini akan lebih mudah kita gapai. Artinya cakupan semesta di Provinsi Sumsel ataupun di Kota Palembang secara khusus ini akan lebih mudah. Ini sebagai informasi kepada pemirsa bahwa cakupan kepesertaan program JKN KIS di Provinsi Palembang itu sampai dengan 30 Juni 2018 itu sebesar 60,4% dari total penduduk di Provinsi Sumsel. Sudah lebih dari separuh ya? Ya, untuk di Kota Palembang itu sudah 83%. Artinya Kota Palembang ini kita berharap juga nanti tahun ini sudah UHC, artinya minimal 90% nanti penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan. Nah, karena sesuai roadmap pemerintah itu bahwa paling lambat 1 Januari 2019 seminimal ya 90% penduduk Indonesia itu memiliki jaminan kesehatan. Nah, yang jadi pertanyaan juga, ini mungkin banyak masyarakat yang ingin membuka usaha, tapi tidak gimana ya? Dia berpikir bahwa boro-boro nih mau mendaftarkan karyawan saya di JKN, ini omset saya juga mungkin cukup atau tidak untuk membayar karyawannya karena dia baru mau mulai seperti itu. Nah, tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda. Saat lagi kita segera kembali. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, top hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Dapatkan info terbaru seputar fashion, tips dan trik dan tutorial fashion dalam Belaga setiap Minggu dan Senin jam 8:30 malam. Para penghuni kosan Manci siap menghibur Anda dengan nuansa komedi yang membahas topik sosial terkini. Kosan Manci setiap Kamis jam 7 malam. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV.
wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Haha, saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Ya, pemirsa, Anda kembali di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan, dan saya akan memperkenalkan, kita sudah kedatangan tamu satu lagi dari Kejari Palembang. Selamat datang Ibu Fadila Mayasari, SHMKN, Kasidatun Kejari Palembang. Selamat sore Ibu, sehat Ibu ya? Oke, dan menyambung obrolan saya, tapi sebelum itu saya ingatkan juga pemirsa di rumah, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 364666 dan di 364111. Saya kembali membahas sebelum jeda iklan tadi, ini banyak sekali masyarakat yang bertanya, ini boro-boro masalah mau membayar iuran untuk mengurus perizinan. Omset pun mereka mungkin masih takut-takut nih, apakah mampu atau tidak mencukupi membayar iuran JKN KIS untuk karyawannya. Itu gimana tuh Pak? Ya, jadi seperti ini. Kalau kita berbicara kepesertaan program JKN KIS ini kan sebenarnya dibagi dua. Yang pertama bahwa kalau masyarakat yang tidak mampu, tentunya ini akan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kemudian yang mampu, tentunya kan yang mampu ini bisa dibagi lagi, dia bekerja atau tidak bekerja. Nah, kalau yang bekerja tentunya ini ada sharing pembayaran iuran antara pemberi kerja dengan pekerjaan itu sendiri, ya. Nah, kalau yang tidak bekerja berarti kan dia adalah tidak bekerja, mungkin dia tidak memiliki pekerjaan tetap, ya, kita sebutnya masyarakat informal. Nah, kalau berbicara tadi bahwa kesulitan untuk membayar iuran, ya, kira-kira ketakutan ya, ya, dia takut bayar iuran, tentunya kita kembalikan, nanti mungkin Ibu Mega bisa menjawab bagaimana membuat perizinan. Tapi kalau dari sisi kami adalah bahwa kembali lagi ke Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta program JKN. Apakah nanti dia akan masuk ke dalam skim pekerja penerima upah, ataukah dia masuk ke dalam segmen peserta mandiri. Nah, kalau perusahaan, kewajiban pemberi kerja adalah, ini kewajibannya adalah dia harus memberikan jaminan kesehatan ataupun 5 jaminan tadi, ya, yang ada di dalam sistem jaminan sosial nasional. Nah, seharusnya kesehatan itu harus diberikan, itu kewajiban pemberi kerja. Nah, kalau dia tidak memberikan jaminan tersebut, kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contoh risiko kesehatan, ini sudah pasti juga akan sebetulnya akan meningkatkan beban daripada pemberi kerja tersebut, ya, dibandingkan dia secara rutin membayar iuran kepada
bayaran kesehatan, atau tadi membayar pokoknya pada saat sakit tiba-tiba, sebagai contoh sakit jantung karyawannya, kan kewajibannya menanggung, Betul. ya kan? Apa Biayanya kira-kira? lebih besar. 120 juta. Oke. Nah, kalau dengan program JKN, karena kita mengedepankan konsep gotong royong, tentunya yang sehat inilah nanti akan menyubsidi orang yang sakit tadi. Nah, itu kira-kira dari sudut pandang kami seperti itu. Jadi sebenarnya jangan takut ya, karena tidak akan menyusahkan, malah menguntungkan sebenarnya. Betul. Ke Ibu Megaria mungkin. Mungkin ini terkait dengan perizinan Iya. kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya sebagai salah satu lembaga yang melayani pelayanan publik di sini melakukan langkah-langkah terkait dengan JKN ini, yaitu kami dalam proses perizinan bukti kepesertaan daripada BPJS baik kesehatan dan ketenagaan kerjaan itu dijadikan syarat untuk dalam pengurusan perizinan dan perpanjangan perizinan. Kemudian kami berkoordinasi dengan BPJS dalam rangka sharing data, yang mana ini makanya ke depan juga kami dalam rangka itu akan secara online terintegrasi, di mana sekarang juga pemerintah sangat menekankan untuk salah satu implementasi dari Perpres 91 2017 itu tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kita tahu sekarang lagi galaknya terutama untuk OSS yang istilahnya online single submission. Jadi terintegrasi nanti dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi di situ keterkaitan kami dengan JKN ini untuk mengoptimalkan daripada kegiatan ini. Oke, baik. Kita angkat telepon dulu, ada Ibu Ida yang ada di kilometer 7. Halo, selamat sore Ibu Ida. Selamat sore. Halo, Ibu Ida. Baik, kita terputus dan Ibu Ida bisa mencoba untuk menghubungi kami kembali. Baik, saya ke Ibu Fadilah. Bu, kalau Kejari ini perannya dalam mensukseskan Impres nomor 8 tahun 2017 ini seperti apa, Bu? Hari ini kan memang sudah ada MOU ya sama BPJS secara pusat. Kita sih berharapnya untuk kepatuhan dan penegakan hukum, yang dimana bagi ya rekan-rekan yang BUMN ataupun BUMD ataupun swasta yang belum ikut ataupun hanya sebagian ikut, diharuskan untuk ikut. Dan juga apabila ada yang menunggak, kita akan mencoba untuk mencari jalan solusinya untuk apa harus membayar seperti itu. Oke, kalau kategori tidak patuhnya itu apa aja nih, Bu? Tidak patuh mungkin dia tidak mengikuti program pemerintah yang sudah diinin, dalam arti tidak mendaftar atau hanya sebagian mendaftar, ataupun juga data yang ada di kita maupun di BPJS ataupun dari Disnaker itu berbeda, tidak diupdate. Seperti itu. Jadi banyak, ada beberapa kategori. Baik, kita terhubung dengan penelpon, ada Ibu Raya di Sako. Halo, selamat sore Ibu Raya. Halo, selamat sore, Mbak. Baik, Ibu Raya dengan pertanyaannya silakan Bu Raya. Yang mau tanya sama Bapak dari BPJS-nya. Oke, silakan. Pak, saya ini kan karyawan swasta, Pak ya. Kita kan sudah BPJS yang kesehatan. Nah, kan kita kan sudah lama, Pak ya. Nah, kalau PNS kan ini saya kalau sekarang sih semoga saya tidak pakai kartu itu ya, Pak ya. Artinya saya sehat gitu. Semoga kartunya disimpan. Nah, kalau misalnya nanti sudah di usia kan pensiun saya, Pak ya. Nah, kami swasta ini kan apakah masih bisa pakai kayak PNS swasta? Kalau dia pensiun masih bisa dipakai ditabung kan? atau tidak? Oke. Sampai dia meninggal gitu. Kalau kami swasta ini, kalau kami sudah tidak dibayar perusahaan, apakah kami harus membayar sendiri? Gitu. Sedangkan kami sudah tidak usia produktif. Baik. Nah, apakah ada program lain gitu, Pak? Kasihan banget kan ini, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Raya di Sako. Nah, Pak, ini kalau karyawan swasta kalau udah pensiun gimana, Pak? Ya, sebetulnya ini kita kembalikan ke badan usahanya sebetulnya. Ya, apakah sebagai contoh mungkin ada badan usaha yang atau perusahaan yang tetap memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya walaupun sudah pensiun tadi. Nah, andai kata tadi belum ada kegiatan program tersebut, ini sebenarnya solusinya memang ya mengalihkan ke pesertanya tadi dari segmen pekerja penerima upah menjadi mandiri. Peserta mandiri. Nah, peserta mandiri pun disesuaikan dengan kemampuan. Artinya bisa saja mungkin pada saat dia sebagai
pekerja penerima upah yang bekerja di perusahaan, dia di kelas 2 gitu ya. Nah, ternyata begitu pensiun, alhamdulillah masih dengan rezeki ya masih bisa di kelas 2. Ya, atau kalau memang tidak mampu, sebetulnya ini kewajiban dari pemerintah daerah. Nah, tentunya nanti ada kriteria tertentu sehingga penduduk tersebut bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah yang kita sebut dengan penerima bantuan iuran. Artinya untuk masyarakat tidak mampu dan fakir miskin dan tidak mampu. Tapi kalau punya pensiun, kemudian bisa ada buka usaha lain, nah ini bisa menekan kepesertaannya ke dalam segmen mandiri. Artinya untuk perusahaan yang swasta tidak ada aturan yang atau tergantung dari kebijakan perusahaan itu untuk membayarkan karyawan pensiun atau tidak? Ya, sebetulnya ini dikembalikan ke perusahaannya masing-masing. Tidak ada aturan yang menekankan, tidak ada? Ya, kalau dari sisi kami bahwa ini jangan sampai putus kepesertaannya setelah dia tidak lagi bekerja ataupun tidak produktif tadi. Nah, kami ambil contoh kan tadi kalau ASN ya, ASN itu kan kalau udah pensiun karena dia ada saving dana untuk dana pensiun, sehingga tetap ada potongan dari dana pensiun itu kesehatannya. Nah, ini alangkah baiknya juga kalau nanti badan usaha ada yang memiliki skim seperti ini, artinya tidak terputus nih. Andai kata pun tidak ada, ya kami menghimbau kepada masyarakat ataupun pekerja yang mendaftar ke segmen lainnya. Jangan sampai terputus karena sehat itu sebenarnya mahal. Ya, betul. Gitu, kira-kira. Alhamdulillah kalau masih disimpan kartunya, Pak ya. Oke, saya ke Ibu Fadila. Ibu Fadila ini untuk sebagai Kejari, sebagai yang mengawasi dan menegakkan peraturan, ini ada sanksi-sanksi nggak dari Kejari? Ada, Mbak. Yang mana kan kita akan coba untuk mediasi dulu nih, Mbak. Ya, kita panggil dalam arti 1 kali, 2 sampai 3 kali. Apabila juga masih melanggar, ya kita akan coba tindakan pidana ya, Mbak ya, yang ada hukuman denda, hukuman badan juga seperti itu. Oh, ada hukuman badan juga. Oke, baiklah. Kalau begitu juga kalau kendala yang sering ditemui di lapangan selama mengimplementasikan, menerapkan Inpres nomor 8 tahun 2017 ini apa nih, Pak? Jadi gini, kalau tadi berbicara kepatuhan, tentunya yang pertama adalah bagaimana badan usaha ini tadi disampaikan oleh Bu Fadila bahwa ada mediasi. Nah, sebetulnya mediasi inilah yang kunci penting sebetulnya. Ya, kunci penting dalam mengimplementasikan ya program JKN ini dari sisi badan usaha ya, pemberi kerja. Artinya apa? Kalau mediasi ini sudah dilakukan, ini kan sebetulnya masih pendekatan persuasif. Nah, ternyata dalam kenyataannya yang kami temui itu masih ada saja yang belum patuh. Ya, artinya di mediasi diberikan tengah waktu untuk melakukan pendaftaran, untuk melaporkan data, tapi belum dilaksanakan secara baik. Artinya sebetulnya di sini adalah yang penting dan utama adalah komitmen kita bersama kan seperti itu. Kalaulah kita komitmen ingin menindaklanjuti hasil mediasi tadi, ya sudah pastinya tentunya akan masuk ke dalam program JKN, mendaftarkan seluruh pekerjanya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau badan usaha yang tidak patuh, katakan dia sudah mendaftar, tapi dia menunggak. Berapa lama tunggakan itu baru nanti ada tindakan dari BPJS juga dari Kejari. Kalau begitu, oke, baik, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Ada Adrian di Dua Ilir. Selamat sore, Mbak. Ya. Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Nah, ini dari Adrian, Pak, di Dua Ilir ini. Silakan, Pak, dengan pertanyaannya. Saya tadi mau minta ulang tadi dari Ibu Kejari tadi, Bu ya. Yang hukuman badan tadi, Bu. Oke. Hukuman badan itu apa sih kira-kira yang dimaksud dengan hukuman badan? Karena kan kita ini kan iuran, Bu ya. Nah, begitu tidak bayar iuran, kita jauh bisa berobat kan, itu kan kira-kira. Minta diperjelas Bu, hukuman badan tadi, Bu. Terima kasih. Baik. Jadi sifatnya ini membayar iuran, biasanya bentuknya sanksi administratif, tapi ternyata ada hukuman badan juga. Tapi kita jangan jawab dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut.
Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Kembali di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah terhubung dengan Bapak Adrian di Dua Ilir. Nah, ini minta penjelasan lagi dari Bu Fadilah, hukuman badan yang seperti apa nih Bu yang akan diterapkan? Gini Mbak ya, yang mana Pak Adrian, hukuman badan itu memang ada. Yang kita pada Impres nomor 86 tahun 2013, yang dimana badan usaha, khususnya badan usaha, yang memang tidak membayarkan, sengaja tidak membayarkan kepada pihak BPJS, sehingga ada hukuman badan itu maksimal 8 bulan, denda 1 miliar. Oke. Jadi ada indikator-indikator misalnya membohongi data seperti itu. Membohongi data, terus tidak membayar juga, tidak membayar juga tidak bisa. membayar. Berapa Kan itu kan lama berarti kan ada penipuan, ujung-ujung ada penipuan seperti itu. Oke, kalau ke Pak Adrian, kalau badan usaha yang menunggak tidak patuh dan menunggak, ini berapa lama tunggakan baru ditindak tegas oleh BPJS? Ya, jadi gini, kalau ini saya sampaikan, jadi mulai Februari itu ada perubahan daripada sistem pembayaran iuran untuk badan usaha. Kalau sebelumnya badan usaha ini kan membayar open payment lah kita sebut ya. Artinya badan usaha membayar berapapun itu kepesertaannya dia akan aktif. Nah sekarang per 1 Maret itu tidak bisa lagi seperti itu. Artinya kita mengedepankan close payment. Ya, close payment ini adalah bahwa badan usaha ini membayar iuran sesuai dengan tagihan yang ada dari BPJS Kesehatan. Ya, jadi artinya nggak bisa lagi kalau dulu mau yang terdaftar 50, dibayar 50, padahal sebenarnya faktanya adalah dia 100 pekerjanya, ya kan? Nah, kalau batasan waktunya tentunya sekarang ini kalau badan usaha itu terlambat membayar iuran, sudah pasti seluruh kepesertaan karyawannya akan nonaktif. Betul. Artinya tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi, tapi walaupun seperti itu masih ada juga sekarang yang
kalau kami lihat dari sisi penerimaan iuran kami itu masih ada sekitar piutang kami ke badan usaha 1,28%, artinya belum 100% yang seharusnya pendapatan kami terima ini, tapi baru 98,2 lah ya yang kami terima. Artinya masih ada juga badan usaha yang menunggak. Tapi kalau batasannya begitu dia tidak membayar rutin, sudah pasti kepesertaan akan tidak aktif. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau Bu Fadila ini, kalau dari Kejari ada tim yang turun langsung ke lapangan untuk mungkin banyak badan usaha yang tidak melaporkan seperti itu. Nah, ada nggak ini yang turun langsung dari Kejari untuk mengecek langsung di lapangan? Ada. Ya ada, yang dimana kemarin juga kita coba untuk pertama mekanismenya kita panggil dulu secara undangan, terus mereka datang, kadang-kala juga kita ke lapangan bersama teman-teman BPJS Kesehatan, ya ke sana untuk hayo kita sama-sama ya mensukseskan lah ya, apabila juga ada tunggakan, apa sih kendalanya seperti itu. Terus juga nanti kita akan ada turun ke lapangan untuk mandiri. Ya. Yang dimana mandiri itu mungkin dari masyarakat setempat ya Mbak, masyarakat setempat, ya mungkin kita akan ke kelurahan, kecamatan, ya demi mensukseskan program pemerintah ini nih. Oke, kalau sudah dipanggil, sudah dilakukan mediasi dan badan terkait itu mengatakan tidak sanggup bayar, itu gimana Bu? Ya kita akan cari solusinya lagi, kita akan coba kita akan rundingkan ke BPJS, tetapi ini harus tetap ini karena kenapa? Ini kan mensukseskan program pemerintah, gitu. Wajib ya berarti kan keharusan ya Mbak. Seperti itu. Oke, kalau dari BPJS kalau ada badan usaha yang mengatakan saya nggak sanggup lagi nih Pak bayar, mau diapain nih Pak? Gimana tuh Pak? Jadi mungkin ini dilihat dulu nggak sanggupnya seperti apa, karena ada juga badan usaha yang pilot ya kira-kira, sehingga dia untuk membayar gaji pun mungkin berat. Tentunya di sini kalau dengan peserta mandiri itu ada namanya mekanisme cicilan, yaitu dengan menabung. Ya, pokoknya dia punya tunggakan 1 juta, dia bisa menabung nih setiap bulan atau setiap hari sampai nanti menyentuh angka tunggakannya tadi, itu kepesertaan bisa aktif. Nah kalau untuk badan usaha ini, karena kita sistemnya adalah close payment, artinya sampai saat ini itulah yang bisa kami lakukan. Tetapi tadi saya sampaikan tadi bahwa kita lihat dulu ketidakmampuan badan usaha ini kenapa untuk tidak membayar. Kalau emang itu dia dinyatakan pilot, tentunya nanti ada regulasi yang mengatur siapa yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut adalah pilot, sehingga nanti tentunya hak kewajiban di dalam memberikan jaminan kepada karyawannya ini nanti disesuaikan dengan aturan tersebut. Dikatakan kalau misalkan pilot nih badan usahanya Pak, karyawannya punya tunggakan 1 tahun, apakah itu jadi beban untuk karyawan itu Pak? Sebetulnya kalau kita lihat tadi untuk iuran badan usaha kan ada sharing nih. Kalau pemerintah daerah itu 3% adalah ditanggung oleh pemberi kerja, 2% oleh pekerjanya. Kalau untuk badan usaha itu skema iurannya adalah 4% itu adalah pemberi kerja, artinya sebenarnya porsi terbesar adalah pemberi kerja, untuk pekerjanya hanya 1%. Nah, jadi artinya kalaupun nanti perusahaan tidak mampu, ya dikembalikan tadi ke persentasenya. Kalaupun karena gini, pekerja ini kan sudah menerima gaji, dan tentunya di situ ada potongan untuk iuran kesehatan. Nah, kewajiban badan usaha ini adalah yang 4% tadi, menyediakan anggaran untuk jaminan kesehatan bagi karyawannya. Nah ini saya bilang tadi dilihat dulu, karena jangan sampai mohon maaf ini dijadikan saya ini pilot gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya makanya tadi kami bersinergi dengan Kejaksaan Negeri, salah satunya adalah bagaimana kita turun melakukan pengawasan. Ini kan salah satu bentuk pengawasan sebetulnya yang kita lakukan selama ini. Oke, kalau ke Badan Penanaman Modal sinerginya BPJS Kesehatan seperti apa nih? Mungkin boleh dijawab Ibu. Iya, di sini dengan sinerginya data terutama kami, karena untuk proses perizinan ini kita tahu sekarang kita harus ada percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi dengan kami ada berkoordinasi secara online, itu akan lebih cepat data yang kami dapat dari BPJS. Karena kami persyaratan untuk masuknya izin atau perpanjangan izin itu kami memang sudah menyediakan belangko untuk bagi yang belum ikut kepesertaan BPJS ini. Dengan demikianlah dengan kami online nantinya lebih cepat dari data yang kami dapat dari BPJS itu.
Jadi lebih cepat ketahuan dia dan kami langsung bisa melapor ke BPJS, langsung bisa menindaklanjuti daripada perusahaan yang belum ikut ke kepesertaannya dalam BPJS tersebut. Oke, kalau usaha mikro yang ada berdiri tapi tidak melaporkan, ada juga tim yang turun ke lapangan. Iya, tentunya nanti itu apalagi juga masih program pemerintah yang terbaru itu dibentuknya Satgas Bu, itu Satgas ya, yang tujuannya adalah untuk pengawalan daripada di mana ada hambatan-hambatan itu tadi. Contohnya mungkin nanti BPJS juga akan kerjasama. Satgas ini diketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah dan pelaksana hariannya ada inspektorat dalam hal ini. Jadi sekarang alhamdulillah mungkin kebijakan daripada pemerintah pusat sudah cukup Bu, sudah cukup bagus. Ini dengan adanya percepatan masuk berusaha, kami harus terintegrasi dengan seluruh instansi terkait, terintegrasi dengan pusat, kabupaten dan provinsi. Jadi ada kendala-kendala semakin cepat diketahui. Oke, fakta di lapangannya ada yang masih ngeyel gitu nggak Bu? Iya pasti ada lah Bu, Ya? apalagi kita masih proses sekarang, tapi mudah-mudahan akan lebih mengecil permasalahan itu ke depannya. Saya ke Bu Fadilah Bu, ini target Kejari ke depannya untuk mensukseskan Inpres nomor 8 tahun 2017 ini? Saya berharap yang bagi badan usaha yang belum mendaftar ataupun sebagian mendaftar, hayu untuk sama-sama untuk mendaftar lebih banyak lagi. Terus bagi yang menunggak, kita akan coba untuk mencicil gitu, program mencicil ya, seperti yang kata Pak Andi tadi. Terus kalau untuk yang mandiri, kita akan turun ke lapangan, apa sih kendalanya seperti itu untuk mensukseskan program ini, Mbak. Oke, jadi artinya untuk program mandiri pun Kejari turun tangan? Iya. Oke. Kita sudah kemarin juga sudah ke Pemkot, ke Pak Sekda untuk mencoba untuk turun ke lapangan, kita mungkin ke kelurahan ataupun kecamatan. Oke, baik. Ke Pak Adrian juga. Ini yang diharapkan di Inpres, terlaksananya Inpres nomor 8 tahun 2017 ini apa saja nih, khususnya di Kota Palembang? Tapi jangan dijawab dulu karena kita segera kembali saat lagi. Anda yang ingin bergabung masih kami buka line telepon di 364-666 dan di 364-111. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Saksikan informasi kesehatan keluarga Anda dalam Jendela setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam.
Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ya pemirsa, di segmen terakhir ini kami masih mengundang Anda pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini yang memiliki pertanyaan bisa langsung menghubungi kami di line telepon 364 666 dan di 364 111. Pak Andi, ini apa yang diharapkan melalui Inpres nomor 8 tahun 2017 khususnya untuk pelaksanaan yang ada di Kota Palembang? Ya, yang pertama tadi sesuai dengan instruksi Presiden tadi bahwa instansi terkait itu diminta untuk mengambil langkah-langkah untuk mensukseskan program JKN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tentunya kami berharap instansi terkait tadi sebagai yang ada di dalam instruksi ini, waktu kita sebetulnya tinggal 5 bulan ya untuk mencapai cakupan semesta. Nah, khusus untuk di Kota Palembang tadi kami sampaikan bahwa kepesertaan kita sudah 82% dari total penduduk yang ada di Kota Palembang. Nah, dengan adanya Impres ini, mulai daripada kementerian di tingkat pusat sampai dengan pemimpin daerah, bupati wali kota yang ada di kabupaten kota, tentunya di sini ada juga yang diinstruksikan kepada kita semua. Sebagai contoh, untuk bupati wali kota itu memastikan bahwa mendukung program JKN ini. Nah, salah satunya apa? Tadi memastikan bahwa seluruh penduduknya ini sudah memperoleh jaminan kesehatan. Ya, bisa melalui tadi dari mengeluarkan surat edaran kepada badan usaha. Contohnya untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya atau kepada badan usaha baru melalui tadi DPM PTSP mempersyaratkan bahwa salah satu untuk mengurus izin itu adalah sudah mendaftarkan pekerjanya dan memberi kerjanya ke dalam program JKN. Artinya ini seluruh badan usaha ya Pak, artinya tidak ada kategori tertentu yang ini diwajibkan, yang itu tidak diwajibkan? Enggak, karena kita kembali lagi ke cantolan yang di atas adalah Undang-Undang Nomor 40 tadi. Di situ disebutkan seluruh penduduk Indonesia. Nah, penduduk Indonesia kan ada yang bekerja ataupun yang tidak bekerja. Artinya tidak ada istilahnya, oh ini badan usaha ini boleh tidak ikut, ini boleh ikut. Nah, ini enggak, karena amanah daripada undang-undang adalah seluruh penduduk Indonesia. Tinggal nanti segmen pembiayaan iurannya dari mana. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal. Kalau dia bekerja berarti dari pemberi kerja ada kontribusi. Kalau dia tidak bekerja berarti sebagai peserta mandiri. Kalau masyarakat tidak mampu berarti disinilah peran daripada pemerintah daerah untuk mensukseskan Impres ini, didaftarkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya ke Ibu Fadila ini terakhir Bu, himbauan kepada masyarakat dari Kejari untuk mensukseskan implementasi Inpres nomor 8 tahun 2017 ini Bu, silakan. Yang mana kan Impres tersebut menginginkan bahwa seluruh masyarakat baik badan usaha maupun mandiri untuk ikut dalam arti mensukseskan JKN ini. Seperti itu. Oke. Baik, dari Ibu Megaria? Dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui di DPM PTSP kami sudah membuat surat edaran kepada kepala daerah, kabupaten kota, 17 kabupaten kota dengan di mana kemarin juga ada rencana aksi yang bersama dengan KPK, didampingi KPK, mengadakan komitmen dengan seluruh kepala daerah kalau tidak salah tanggal 4 April tahun kemarin. Dan kami sudah tidak lanjuti juga di awal bulan Mei dengan surat edaran lagi Pak Gubernur langsung tanda tangan mengingatkan bahwa kepala daerah seperti yang disampaikan Pak Andi tadi harus segera untuk DPM PTSP Kabupaten Kota menyelenggarakan juga persyaratan untuk perizinan dan juga bupati kepala daerah juga harus menganggarkan untuk kegiatan daripada pelaksanaan program JKN ini. Dari Pak Andi Asar? Ya, jadi pada seluruh masyarakat di Kota Palembang, mari kita sama-sama menyongsong dan mencapai UHC 1 Januari 2019. Tentunya UHC ini program ini tidak akan bisa kita capai tanpa kerjasama kita semua. Jadi kalau mungkin ini menjadi budaya kita bahwa dulu kita mengenal konsep gotong royong.
Artinya apapun itu, kalau kita gotong royong, saya kira apa yang ingin kita cita-citakan, cita-cita bangsa kita ingin memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh Indonesia ini pasti akan bisa tercapai. Sehingga kepesertaan ini mungkin di Kota Palembang khususnya kita bisa mencapai UHC di tahun 2018. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh pemirsa Sriwijaya TV, tentunya kita dalam program JKN yang harus kita perhatikan adalah kita memiliki hak dan kewajiban. Jangan sampai nanti hak kita sudah kita peroleh tapi kita lupakan kewajiban untuk bayar iuran. Ini sama-sama kita harus menjaga ini. Kalau hak pelayanan kesehatan tentunya para peserta JKN KIS ini bisa mendapatkan di Vaskes yang bekerja sama dengan kami, baik itu di tingkat pertama maupun di tingkat rujukan. Saya kira itu. Artinya ini semua harus disukseskan, dan tentu saja masyarakat yang ada di rumah juga harus lebih sadar lagi ya Pak ya, bahwa memang program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Baik, ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali untuk Bapak Andi, terima kasih Ibu Megaria dan Ibu Fadila yang sudah membagi informasi, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang tadi sudah bergabung bersama kami. Akhirnya saya Ramunjir harus pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan berikutnya.